يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: حضور مجلس علم أفضل من صلاة 1000 ركعة وعيادة 1000 مريض وشهود 1000 جنازة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Yang memuliakan, sama-sama kita muliakan para habaib, wabil khusus tamu kita. Alhamdulillah, kita di siang hari ini diilangi oleh beberapa habaib, yaitu Al-Habib Alwi bin Ahmad As-Saghar dari Balai-Hari, dan alhamdulillah beliau sudah pernah dulu waktu majelis yang dulu beliau sempat menziarahi kita, mengilangi kita. Dan hari ini alhamdulillah sedang kita diilangi beliau kembali, dan di samping beliau yaitu Al-Habib Syarif Al-Aidrus, beliau dari Banjarmasin, dan kita doakan mungkin di luar yaitu ada Al-Habib Hasim bin Tahir, dan kita doakan kepada mereka para habaib-habaib yang hadir maupun yang gaib. Kita doakan mudah-mudahan mereka para habaib senantiasa diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah panjang umur, dan dikabulkan segala hajat-hajat mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ulun muliakan, sama-sama kita muliakan yaitu guru-guru agama, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Guru Haji Syahrani, dan mungkin belum datang lagi Guru Haji Mulyadi, Guru Haji Mahlubi, dan kita doakan mereka guru-guru kita, khususnya guru-guru kita yang ada di kampung ini. Kita doakan mudah-mudahan mereka dipanjangkan Allah umur, disehatkan badan, dan dikabulkan pun hajat-hajat mereka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita bersama-sama dikumpulkan Allah di majelis yang mulia ini dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam salat tercurah tersampaikan kehadiran junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, zuriat serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan tidak memperpanjang lebar, kita khusus hari ini kita mintakan tausiah atau nasihat atau pepadah agama, mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Alwi bin Ahmad As-Saghar dari Balai-Hari. Waktu dan tempat fa'alai falyatafaddal mashkura. Udhkuru salata ala Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillah la nikmat wal islam wal iman wa kafa biha min nikmah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain ila mulkil amma bal alhamdulillah. Jazakumullahu khairan katsir. Terima kasih banyak atas perhatian dan seberataan, bila khusus Sohibul Bait Rahmat, Sohibul Majelis, Rohib Majelis, pimpinan majelis kita tetap bisa kumpul di tempat yang penuh berkah ini berkat sebuah spasilah sidin untuk membuka tempatnya untuk mengadakan kita majelis-majelis seperti ini. Ini satu kenikmatan yang luar biasa saudara, suatu fadilah yang sangat-sangat besar sekali saudara. Ibarat kalau kita dibukakan sama Allah Ta'ala pintu rahmat, ditunjukkan sama Allah Ta'ala rahmat yang turun hari ini di tempat ini, insya Allah pian akan berikrar aku akan selalu hadir majelis lebih awal dan lebih awal lagi. Karena barokah rahmat di sini. Ini sudah dikiaskan sudah sama Nabi. Ini adalah taman-tamannya surga. Ini kalau sudah Raudhatul Mustafa, ini taman-tamannya surga. Surganya Allah Ta'ala. Kita sudah duduk di taman surganya Allah Ta'ala. Itu suatu kenikmatan yang besar saudara. Kita sudah distempel sama Allah Ta'ala sebagai orang anggota-anggota masuk surga nantinya. Tinggal perlakuan kita, amaliyah kita, ubudiyah kita kayak apa. Berhasilkah kita masuk surga atau gagal kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ilmu dari ilmu, dikir demi dikir, kalimat demi kalimat yang ditentukan oleh guru kita ini suatu yang luar biasa. Makanya sampai dikatakan guru ini adalah juga orang tua kita. Wajib kita hormati, wajib kita harus taati, dan kita harus patuh bujur-bujur. Ini amanah. Bukan sekedar kita harus menyampaikan keadaan, ini amanah. Karena Pak Sidi membawa ilmu agama turunan dari Nabi Muhammad, estafet tali estafet ini membawa estafet amar dari Nabi Muhammad SAW, dari Sidin ke abahnya, ke gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Sanad mereka ini ilmu Sidin pasti bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Gak ada lagi. Kenapa? Ini torikot dari Nabi Muhammad. Ini ilmunya Nabi Muhammad. Semuanya kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, bujur-bujur hadir di majelis ini. Buka hati kita, besarkan, lebar-lebarkan hati kita, jauhi sifat-sifat kita di majelis ini. Jangan sampai kita ada punya sifat-sifat yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Sifat sombong, kikir, hasud, dengki, namimah, buang jauh-jauh di tempat majelis ini saudara. Karena di sini kalau kita masih ada satu getaran, satu titik yang paling halus di hati kita ada rasa sakit sama saudara kita, rahmat dan maghfirah nggak akan turun pada diri kita saudara. Turun tapi gak ada masuk kepada kita. Sayang kita, 1000 sayang. Kita sudah uyuh di majelis ini, tapi kita merusaknya dengan sendirinya. Sampai dikatakan siapa orang hadir satu majelis, begitu mengangkat kakinya, melangkah satu kakinya, berguguran dosanya. Ini satu keuntungan bagi orang yang mendapat ini. Tapi naudzubillah, kita hendak mau bulik, hendak satu langkah mau kita langkahkan untuk bulik, tapi bukan pahala maghfirah yang apa turun, tapi balak turun kepada kita. Naudzubillah. Oleh karena itu, bersihkan bujur-bujur hati kita di majelis ini, hadirkan lebih-lebih husnudzon billah. Kita punya sangkaan baik sama Allah Ta'ala, kuatkan sangkaan baik kita sama Allah Ta'ala dan sangkaan baik sama manusia semuanya ini. Husnudzon ini kuat saudara. Jangan sampai kita menjadi suudzon, ini yang merusak semuanya. Memang syaitan gak ada henti-hentinya untuk merusak pada kita. Syaitan gak ada hentinya sampai kapan? Sampai akhir umur daripada kita. Naudzubillah, kita gak tahu umur kita kapanpun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup di muka bumi ini pasti, hukumnya pasti akan meninggalkan. Kapan? Wallahu alam. Ini rahasia Allah Ta'ala. Jangan mengatakan ulun masih hanom, ulun masih sehat. Hati-hati dengan ini saudara. Jangan mensepelekan satu detik pun waktu kita. Jangan mensepelekan sedikit pun satu dosa yang kita buat. Naudzubillah, dengan yang kecil yang kita sepelekan inilah sebab kita akan dapat murkanya Allah Ta'ala. Oleh karena itu, orang yang bagus-bagusnya, yang introspeksikan dirinya, mengoreksi dirinya, memperbaiki dirinya, berusaha lebih baik dan lebih baik lagi, ini orang yang akan sukses di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nggak ada lagi siapa yang ingin ketemu dengan Nabi. Pasti kita ingin dengan Nabi. Otomatis sudah. Karena beliau satu-satunya akan yang mendapatkan kita. Satu makhluk, satu inilah yang menjadikan kita selamat di dunia wal akhirah. Dari satu makhluk inilah semua makhluk Allah Ta'ala beriman kepada Sidin. Bayangkan, para Nabi Adam sampai Nabi Ismail gak ada kawat untuk menjamin kita saudara.
Mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Ismail beda kawa. Bahkan beliau pun umpat kepada Nabi Muhammad, ingin mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Sedangkan kita tanpa meminta sudah status kita diberikan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kayak apa kualitas kita dengan Nabi Muhammad? Kayak apa sholawat kita dengan Nabi Muhammad? Seberapa banyak sunnah-sunnah Nabi yang kita hidupkan? Kayak apa akhlak kita di hadapan guru kita? Kayak apa akhlak kita di hadapan orang tua kita? Kayak apa adab kita di rumah tangga kita? Kayak apa adab kita dengan hablum minanas, dengan saudara-saudara kita yang lain? Sudahkah menyentuh dengan Nabi Muhammad? Ini penting saudara. Jangan katakan sekali lagi ada kalimat ini, karena ulun sering mengulang kalimat ini, sering ulun menjumpainya juga. Ulun ini kan bukan orang alim, ulun ini kan bukan anak pondokan, ulun ini orang biasa, turunan orang biasa. Justru inilah yang hati-hati ini buat kita. Jangan sepelekan segala sesuatu apapun kita kelakuan kita di muka bumi ini. Satu detik pun kotoran Allah nggak ada henti-hentinya pada kita. Malaikat pun selalu mengontrol pada kita. Malaikat rahmat melihat kita. Malaikat rahmat, malaikat semua malaikat menghitungnya kepada kita. Apa perilakuan kita di muka bumi ini, saudara? Tadi kita diawali dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jelas mengikuti satu ayat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ini kalimat ini sebelum ada apapun kalimat ini sudah diutarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini sudah ada. Enggak harus tercantum di Al-Qur'an, itu sudah ada. Dan kalimat ini pun sampai detik ini pun berlaku, saudara. Jangan sekedar sekedar itu kalimat inna wa malaikatuhu sudah ulun apa aja itu. Hati-hati. Hati-hati dengan kalimat Allah Ta'ala. Hati-hati dengan wahyu Allah Ta'ala. Hati-hati apalagi menyangkut dengan kekasihnya Habibullah Nabi Muhammad SAW. Hati-hati saudara. Coba bayangkan, kalau Allah nggak bersolawat kepada Nabi Muhammad, apa jadinya kita? Sampai detik ini pun, sampai yaumil akhir nanti Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah satu kan nggak bersolawat dengan Nabi Muhammad, hancur muka bumi semuanya ini, saudara. Berkat inna wa malaikatuhu yusholluna Nabi ini kita bisa duduk dengan ini. Inilah berkat ini satu ayat. Kita bisa menikmati segala sesuatu di alam dunia ini berkat inna wa malaikatuhu yusholluna Nabi. Kita merasakan apapun yang kita ambil, kita menafsirkan ilmu, kita mengetahui semua ilmu, kita mengetahui siapa itu Nabi Muhammad, kita mengetahui hukum-hukumnya Allah Ta'ala, kita mengetahui Allah Ta'ala, kita mengetahui yang ciptaan-ciptaannya Allah Ta'ala. Dari mana? Inna Allaha malaikatuhu yusholluna nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu. Kembali kepada Nabi Muhammad SAW, saudara. Di apapun, di kayak apapun, tetap kita kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau intinya kepada Nabi Muhammad SAW, inti satu ayat ini, kayak apa kita dengan Nabi Muhammad? Kayak apa kita dengan Nabi Muhammad? Kayak apa adab kita dengan Nabi Muhammad? Biar duduk di majelis ini banyak kitab yang di hadapan guru kita ini. Kayak apa adab kita dengan guru ini? Kayak apa kita adab dengan kitab di hadapan guru ini? Nggak mungkin di dalam kitab ini tidak bersolawat dengan Nabi Muhammad. Berapa kali guru kita tadi bersolawat kepada Nabi Muhammad? Sudahkah kita menjawabnya? Sudahkah kita menjawabnya? Hati-hati saudara. Jangan sepelekan bab masalah ini. Allah untuk masalah ini pian. Kalau mungkin pian berbuat maksiat dengan diri pian sendiri, berbuat maksiat sebesar maksiat itu insya Allah ada solusinya, pian akan menjadikan satu ampunan kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau masalah sholawat ini pian sepelekan, naudzubillah bina'udzubillah. Bujur Rasulullah SAW rahmatan lil alamin. Rasulullah rahmatan lil alamin. Bahkan sudah digambarkan waktu Rasulullah berjalan di akhirat, ada satu orang menarik jubahnya Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, syafaati Rasulullah, ya Rasulullah, syafaati Rasulullah. Rasulullah mengangkat tangannya. Begitu Rasul mengangkat tangannya, malaikat mengatakan, ya Rasulullah, stop dulu ya Rasulullah. Jangan mintakan dulu sama Allah ya Rasulullah. Ini perintah dari Allah Ta'ala. Fulan ini ya Rasulullah mensepelekan sunabian. Fulan ini ya Allah dengan jelas-jelas meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Allah Rasulullah SAW turunkan tangannya. Kayak apa kalau gitu saudara? Kayak apa ini tangan yang tadi menandakan terus diturunkan oleh Rasulullah nggak jadi mendoakan kita? Kayak apa? Itu terjadi pada diri kita kayak apa? Dan ini gambaran kejadian ini bukan sekedar itu gambaran, bukan itu sekedar kisah. Itu kisah yang ada itu sampai detik ini pun harus kita mentalainya, harus kita mempelajarinya, harus kita mengoreksinya, harus kita mentalai dengan adanya kayak ini. Kalau kita sepelekan ini kisah, kalau kita remehkan ini kisah-kisah ini, naudzubillah saudara,
koreksi keimanan kita. Iman inilah akan yang membawa kita kepada Nabi Muhammad. Iman inilah akan menemukan kita dengan Nabi Muhammad. Iman inilah akan menjadikan syafaat Nabi Muhammad kepada kita, saudara. Dan iman inilah akan menjauhkan kita dari bala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Camkan baik-baik. Camkan baik-baik kita tentang Nabi Muhammad. Berapa kali kita menganang dengan Nabi Muhammad? Berapa kali? Banyak kita lalai dengan Nabi Muhammad, saudara. Banyak kita lalai. Kayak apa kita dapat sifatnya Nabi? Kalau kita selalu melalaikan Nabi Muhammad. Bahkan kita dianjurkan dua amalan sampai Habib Zain bin Smith Madinah, orang wali Allah. Dia beribaratnya Habib Umar bin Hafid Sidin ini mengatakan di akhir zaman ini Allah jangan tinggalkan dua amalia ini. Apa itu? Istighfar dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Amaran dari Habib Zain bin Smith, saudara. Orang wali min auliyaillah. Karangan kitabnya luar biasa. Sudah banyak para guru-guru kita yang ada di Kalimantan ini sudah menghafalkan, menghatamkan, dan sudah disiarkan, sudah diamalkan, dan sudah diijazahkan kepada kita. Sekedar itu sholawat, itu sholawat, istighfar. Allah sudah menjalani. Na'udzubillah. Ini penyakit yang koler ini merusak, saudara. Syaitan ini mencari celah-celah kita, di mana kelemahan kita, di mana dia akan memasuki kita, itulah dia akan berdiam di situ, saudara. Maka terbaiki kita, perbarui kita beristighfar kepada Allah, perbarui kita bersolawat dengan Nabi Muhammad SAW. Karena nggak ada lagi, bahkan sampai Imam Syafi'i mengatakan siapa orang di dalam sholatnya tidak bersolawat dengan Nabi Muhammad tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Begitu pentingnya solawat kepada Nabi Muhammad, saudara. Akal lihat, saudara. Kita secara akal kita sendiri kembali kepada keluarga kita. Keluarga kita orang menghinakannya, sakit hati kada kita? Pasti sakit hati. Keluarga kita orang nggak menghiraukannya, pasti kita merasakan sakit dari tanda tanda. Kenapa? Ini si fulan ini nggak menghiraukan Allah. Biasanya menyapa Allah, ini kadang menyapa Allah. Begitu juga sebaliknya, kalau keluarga kita sama tetangga atau orang-orang yang lain mengharap kita, menghormati kita, menjunjung kita, memberi hadiah, senang kada kita? Senang. Lebih lagi Allah kepada Allah melihat kekasihnya Habibana Muhammad SAW, umatnya memperhatikan, tunduk, tawaduk, mengikutinya. Inilah yang diharapkan oleh Muhammad. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW waktu duduk dengan para sahabatnya, duduk diam-diam dengan para sahabatnya, Rasulullah mengatakan, ulun ini kangen, rindu dengan kekasihku. Satu sahabat satu sama lain tengok melihat tatap muka, menatap muka. Siapa kata sahabat, diberanikan sendiri menjawab kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yang pian katakan kekasihku siapa ya Rasulullah? Apakah ulun ya Rasulullah? Ulun kan selalu menandingi pian. Ikam ini bukan kekasih ulun, ikam ini adalah sahabat ulun. Lalu siapa ya Rasulullah? Nanti di zaman akhir umatku yang nggak pernah bertatap muka dengan aku, nggak pernah melihat aku, tapi dia cinta menghidupkan sunnahku, bujuk-bujuk menjauh yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itulah kekasihku, kata Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa kita tidak ingin jadi kekasihnya Nabi Muhammad? Kalau kita sudah jadi stempelnya kekasihnya Nabi Muhammad, otomatis kita kekasihnya Allah Ta'ala. Kalau kita sudah kekasihnya Allah Ta'ala, otomatis kita dijauhkan dari semua bala, jauhkan dari hal-hal yang menjadikan kita musulat. Kita didekatkan dengan kekasihnya Nabi Muhammad, menjadikan berkah, maghfirah, menjadikan satu kenikmatan kita di dalam surga yang paling tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Siapapun kita, kayak apapun kita, dari golongan apapun kita, dari turunan apapun, yang penting dia bujuk-bujuk ingin jadi kekasihnya Nabi Muhammad. Oleh karena itu niatkan dari sini, di majelis ini, di tempat ini, ikrarkan pada diri kita, ulun akan menambah cinta ulun kepada Nabi Muhammad, akan lebihkan lagi cinta ulun kepada Nabi Muhammad, akan ulun hidupkan sunnah-sunnah Nabi yang belum ulun jalankan, ulun akan tambahkan sunnahnya Nabi Muhammad, ulun hidupkan ilmu-ilmunya Nabi Muhammad. Di akhir zaman ini penting, saudara, karena zaman fitnah ini penuh dengan satu kefitnahan di zaman akhir ini, saudara. Hati-hati, jangan sampai satu sama lain kita berkelahi. Bukan ajarannya Nabi Muhammad, bukan ajaran Nabi Muhammad. Bujur, kita pasti ada selisih paham, tapi selesaikan di waktu itu juga. Jangan sampai berkepanjangan ini. Allah melaknat kalau kita sebuah makhluk yang saling bercerai, saling berselisih paham. Allah melaknat kedua makhluk ini. Sampai kapan? Sampai kembali lagi ini makhluk.
Naudzubillah. Kalau Allah melaknat pada kita, Allah menarik roh kita, di mana tempat posisi kita? Husnul khotimah kah? Su'ul khotimah kah kita? Naudzubillah. Yang kita harapkan husnul khotimah, saudara. Jangan sekedar berlamian di majelis. Catat bila berlebihan punya pulpen atau kertas, catat ajaran guru-guru kita ini. Nasihat-nasihat guru catat. Begitu pulang dari rumah ini, ajarkan dengan saudara-saudara yang kita lain. Mungkin ada bini kita nggak hadir, ajarkan langsung sama bini kita. Mungkin ada laki yang kita nggak hadir, ajarkan langsung dengan laki yang kita. Apa bini itu nggak ada adab? Nggak. Yang penting kita menyampaikan dengan adab, nggak ada masalah, saudara. Ajarkan dengan anak-anak kita yang kita dapat ilmu, karena ini amanah. Tugas guru sudah gugur, kewajiban pian belum gugur, belum disampaikan. Amalkan dengan diri pian sendiri, dengan diri kita sendiri ini, baru kita amalkan dengan saudara-saudara kita yang lain, saudara. Dan tidak lebih daripada itu, kita di majelis ini jangan sekedar kita hadir, kita aja. Jangan kita jadi orang yang palit, yang bakhil. Kita hadir duduk di majelis ini, hadirkan lebih-lebih kuitan kita, saudara. Kedua orang tua kita hadirkan di tempat majelis ini. Ya Allah, ulun hadir di majelis. Ulun hadirkan ya Allah kepada dua orang tua ulun. Ulun hadirkan pada kuitan ulun. Ulun hadirkan pada guru-guru ulun. Ulun hadirkan pada saudara-saudara ulun. Ulun hadirkan pada bini ulun. Ulun hadirkan pada anak-anak ulun. Ulun hadirkan pada saudara-saudara ulun yang hadir di majelis ini. Ulun hadirkan. Bahkan ulun hadirkan ya Allah di majelis ini saudara-saudara ulun yang lagi bermaksiat sama Allah Ta'ala. Hadirkan saudara. Ini jangan sepelekan. Jangan sepelekan saudara kita yang lagi bermaksiat. Belum tentu kita lebih baik dari dia, saudara. Belum tentu kita akan lebih baik dari dia. Dia bermaksiat bujur, tapi waktu dia diberi hidayah sama Allah jadi taubat dan nasuha, gak ada dosa lagi. Sampai dikatakan ibarat bayi baru lahir dari rahim ibunya. Sedangkan kita menyanding satu dosa. Lebih afdal mana? Lebih afdal orang yang lagi taubat dan nasuha. Jadi dia perlu kita hinakan orang yang lagi itu. Yang penting apa tugas kita? Kita doakan saudara-saudara kita. Ini akan menjadikan senangnya Nabi Muhammad. Sebab inilah akan menjadikan senangnya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad memandang kita dengan rahmat Nabi Muhammad SAW. Kayak apa Nabi Muhammad gak senang? Ini umatnya kita tolong. Saudaranya kita tolong. Saudara kita tolong. Meringankan bebannya Nabi Muhammad. Siapa gak senang? Jangankan Nabi Muhammad. Kita yang doif ini, lemah ini, kita membawa satu beban yang berat. Ada saudara kita mengangkatkan, senang gak ada kita? Senang. Dan beban kita pasti akan ringan. Begitu juga Nabi Muhammad yang gak ada henti-hentinya mengingat umati sampai akhirnya umati. Bahkan Nabi Muhammad waktu di hadapan Allah Ta'ala dalam keadaan sujud, setelah mengatakan analah ulun yang kawak membuktikan seperti Nabi Muhammad sujud sampai ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata ya Muhammad cukup, gak ada lagi waktunya untuk sujud. La ya Allah, sebelum dia menjamin umatku ya Allah. Kurangkan Nabi Muhammad? Atau kita sekedar mengharap nanti dapat syafaat Nabi Muhammad? Nabi sudah mengatakan perbanyak bersolawat dengan aku. Berbanyak bersolawat dengan aku. Kenapa Nabi mengatakan berbanyak bersolawat aku? Lihat saudara, dari sekian ribu, sekian ratus kita solawat, waktu solawat kita bujuk-bujuk pas di hati kita, kita terenung dengan Nabi Muhammad, kita sentuhkan hati kita dengan sentuhan Nabi Muhammad, dengan hatinya Nabi Muhammad, itulah solawat yang paling sempurna, saudara. Dan Nabi Muhammad menerimanya dan Nabi Muhammad mengabadikannya. Ini satu solawat ini pun kalau satu sudah diterima oleh Nabi Muhammad, satu keuntungan yang luar biasa buat kita, saudara. Maka Nabi menyuruh kita perbanyak bersolawat pada aku. Waktu kita banyak bersolawat pas hati kita dingin sama Allah Ta'ala bikin mahfirah, yang Allah Ta'ala bikin rahmat, Allah Ta'ala menghijabkan pada kita, disentuhkan solawat kita, diangkat sama Allah Ta'ala, solawat kita ditemukan dengan Nabi Muhammad, disampaikan dengan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad dikembalikan kepada kita. Ini yang kita harapkan, saudara. Ini yang kita harapkan. Ini akan siapa orang satu kali solawat yang diterima oleh Nabi Muhammad di dunia wal akhirah, di dunia sampai akhirat tidak akan merugi kita. Coba bayangkan saudara. Tadi sudah ulun kupas inna wa malaikatahu yusholluna nabi. Ini menerangkan dengan satu arti Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka kita dianjurkan sallallahu alaihi wasallam taslima. Coba kita hitung-hitung. Hebat mana solawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad dengan solawat kita kepada Nabi Muhammad? Otomatis lebih hebat solawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad, karena malaikat nggak ada satu dosa. Dan lebih hebat mana solawatnya malaikat dengan solawatnya Allah kepada Nabi Muhammad? Otomatis
Allah Sang Khalik memberikan sholawat kepada Imam Muhammad lebih hebat lagi. Terus kayak apa sholawat kita? Seperti apa kualitas sholawat kita? Kita nggak ada artinya, saudara. Bahkan seluruh dunia ini pun, makhluk seluruh dunia nggak boleh sholat kepada Nabi Muhammad, nggak menjatuhkan, nggak menggeser kedudukannya Nabi Muhammad. Cukup Allah memberi sholawat kepada Nabi Muhammad, ini sangat mulia bagi Nabi Muhammad SAW. Terus kayak apa sholawat kita? Kita mohon sama Allah Ta'ala, ya Allah, sampaikan sholawat ulun kepada Nabi Muhammad. Kalau Allah sudah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, kelas sudah, saudara. Ini luar biasa. Jangan pikir dengan amal yang lain yang jauh-jauh. Ini saja dulu. Ini dulu pian harus kerjakan. Kalau ini pian kerjakan bujur-bujur, pian dapat rahmat dari ini, insya Allah semua akan ikut, ya saudara. Memang sudah dijelaskan di Al-Quran. Dzikir ini tatmainul qulub. Dzikir ini membersihkan hati, menerangkan hati. Apa dzikir yang paling utama? Yang pertama istighfar dan sholawat. Itu terletak di mana? Di Al-Quranul Karim. Kitabullah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kembali lagi Nabi Muhammad, Rasulullah SAW mengatakan, aku tinggalkan kalian dua warisan aku. Apa itu? Pertama kitab Allah, Al-Quranul Karim. Kedua dunia kata Nabi Muhammad Rasulullah. Ini penting, saudara. Ini penting. Mari kita renungi di sini. Mari kita renungi. Perbanyak kita beristighfar dengan Allah Ta'ala. Perbanyak kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita buka Al-Quran kita, hari-hari kita buka Al-Quran kita. Jangan karena kita ada satu masalah kita ingat dengan Allah dan Rasulnya. Jangan ada satu masalah kita baru bujuk ke Al-Quran. Sebelum itu ada masalah datang pada kita, kita buka lebih dulu, kita amalkan, insya Allah suatu masalah akan menimpa kita. Terlepas gitu aja. Nggak singgah lama-lamanya pada diri kita, saudara. Setiap makhluk pasti ada satu ujiannya. Mari kita kembali kepada Nabi Muhammad. Hati-hati, saudara. Nasihat ulun yang terakhir ini, hati-hati. Hati-hati di zaman akhir ini. Sebagaimana Nabi sudah mengatakan, nanti di akhir zaman Islam terpecah jadi 73 bagian, kata Nabi Muhammad SAW. Dari 73 bagian, satu-satunya yang diterima oleh Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad, thariqatnya Nabi Muhammad. Dimanapun ada ajaran thariqatnya Nabi Muhammad, siapapun mengajari, umpati, saudara. Tapi kalau thariqatnya nggak sesuai thariqatnya Nabi Muhammad, maaf, meskipun itu para guru, maaf, meskipun itu dikatakan seorang wali, maaf, meskipun seorang habib, kalau nggak sesuai thariqatnya Nabi Muhammad, jangan diumpati, saudara. Adakah ini? Ada. Sebagai kelintiran kecil, maaf, ulun bukan merendahkan habaib. Karena ulun menjelaskan di sini, karena sudah ada, supaya pian tahu, nggak asal umpat aja di sini, karena ajaran itu nggak sesuai ajaran Nabi Muhammad. Nggak perlu kita caci habibnya, tapi nggak perlu juga kita mengikuti thariqatnya itu yang salah. Tetap kita hormati, tapi thariqatnya jangan diumpati, saudara. Siapapun itu, yang penting kewajiban kita. Kalau nggak sesuai dengan thariqatnya Nabi Muhammad, kita di thariqatnya Nabi Muhammad kita angkat. Alhamdulillah ya Allah, pian memberi ulun masih kekuatan iman dan Islam, ya Allah. Alhamdulillah pian masih memberi kekuatan ulun di thariqatnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan saudara-saudara ulun yang lepas dari thariqatnya Nabi Muhammad, kembalikan lagi kepada thariqat Nabi Muhammad SAW. Inilah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Ini yang diharapkan oleh Nabi Muhammad. Insya Allah siapa-siapapun yang akan mengerjakan ini akan dapat rahmatnya dari Nabi Muhammad SAW. Ada pandangan rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Jangan lepas-lepas, saudara. Kalau ada mengatakan sallu ala Nabi, langsung jawab Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena ini ada satu kisah ini di zaman Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi Muhammad ada satu kijang menjangan. Dia hendak diburu oleh sahabat Nabi Muhammad. Kijang ini baru melahirkan 2 anaknya. Dia mencari makan, mau dibunuh, dia lari ke kijang, lari kepada Nabi Muhammad Rasulullah. Nabi ini semuanya dapat. Kalau kita lihat Nabi Rasulullah bisa berpandai dengan apapun, Nabi Muhammad pun bisa. Apa kelebihan para nabi-nabi ada di depan Nabi Muhammad Rasulullah. Kijang ini datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, sampaikan kepada sahabat pian itu, ya Rasulullah, jangan membunuh ulun dulu, ya Rasulullah. Izinkan ulun, ya Rasulullah, mencari makan dan ulun susui anak ulun yang baru ulun lahirkan supaya dia sudah kenyang. Silakan ulun bunuh, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apa jaminan kamu?
Apa jaminan ikam nanti kalau menghilang? Apa jaminan ikam kalau sudah nggak mau, kalau siap untuk diburu oleh sahabatku? Ya Rasulullah, ulun takut ya Rasulullah, sebagaimana sudah dikisahkan oleh pian Rasulullah dengan dari kabar dari malaikat. Ya Rasulullah, apabila salah satu umat engkau ya Rasulullah menyebut ngaran engkau nggak menjawab ya Rasulullah, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ulun takut ya Rasulullah, dilaknat oleh Allah Taala. Ijam, hayawan yang nggak ada hisaban nanti di hadapan Allah Taala, takut dengan laknatnya Allah Taala. Kayak apa dengan kita, saudara? Berapa kali bersolawat di tempat ini? Sudah kalian menjawabnya? Kalau ada guru kita membuka kitab Rasulullah SAW, wajib kita harus menjawab Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enggak harus kalimat Allahumma sholli Muhammad kita harus menjawab. Ngaran menyebut kepada Nabi Muhammad langsung kita harus. Yang bertujuan menyebut mengarahkan Nabi Muhammad langsung kita jawab Sallallahu alaihi Muhammad. Maka gugur kewajiban kita. Tidak akan jadi laknatnya Allah Taala. Ini penting, saudara. Penting sekali, insya Allah. Mudah-mudahan jadi satu berkahnya di sini. Masih ada satu Habib di samping ulun, ada Habib Syarif, mungkin di sini akan menambahkan. Sidin ini adalah kawan ulun. Sidin adalah salah satu anggota dari IPI Ikatan Pesantren Indonesia untuk perwakilan Kalsel di Kalimantan Selatan. Sidin sebagai bendaharanya. Di Kalsel kebetulan bertemu dengan ulun. Sidin ada bentuk pondok tahfidzul Quran di Banjar. Tahfidzul Quran di Banjar, mendidik anak-anak, semuanya gratis. Masih proses pembangunan, proses. Untuk sementara ini dia menyewa berapa rumah ruko-ruko ada di Banjar, disewa, satu untuk asrama, satu untuk belajar. Ada yang jauh lagi di situ. Karena meneruskan, menyenangkan hatinya Nabi Muhammad, satu kewajiban para habaib, satu kewajiban para habaib dan ulama sebagai pewarisnya Nabi Muhammad menjalankan ini, Sidin menjalankan di sini. Di samping daripada itu, Sidin juga maaf sekali lagi bukan promosi di sini. Sidin juga ada membina satu usaha untuk kebutuhan pesantren Sidin juga, dan mendukung pesantren yang lain juga, yaitu Sidin mencari nafkah untuk kebutuhan ini, mendirikan satu travel, yaitu travel namanya Travel Ammah. Ulun berapa travel memparaki ulun menghindar terus. 1 bulan yang kemarin Sidin memparaki ulun dan mengisahkan ini tujuannya untuk dakwah, bukan untuk memperkaya diri, untuk seperti ini. Kalau itu tujuannya, ulun siap. Alhamdulillah ulun masuk. Dan Sidin ini travel ini ampun Sidin sebagai komisarisnya juga. Tujuan untuk menghidupkan di sini ini, nggak ada lagi untuk memperkaya diri. Seperti kayak kemarin, maaf sekali lagi. Kemarin waktu haji, semua banyak haji yang gagal. Sidin di tempat Sidin, alhamdulillah satu pun nggak ada yang nggak berangkat, semuanya berangkat. Bahkan di situ ada satu kenaikan per orangnya, menjatuhkan ini menjadikan seluruh dari jamaah ini terhitung 1.250.000 nggak dibebankan pada umat, ditanggung travel Sidin seorang. Karena Sidin sudah mengeluarkan harga sekian, nggak mau merubah lagi. Memang hukumnya nggak boleh 2 harga, haram hukumnya. Yang ada 2 travel di sini, dia beradil kakak travel ini bekerja sama. Satu untuk pembayaran utang, satu lagi untuk menyicil. Ada gitu. Nanti Sidin menjelaskan. Insya Allah jadi satu berkahnya. Minta maaf, minta halal ridhonya. Dengan pertemuan ini mudah-mudahan kita ini ditemukan terus sampai nanti di hadapan Nabi Muhammad, dibawa sama Nabi Muhammad, dapat sahabat Nabi Muhammad, masuk surga dengan Nabi Muhammad. Bukan kita aja, para keluarga kita, bukan keluarga aja kita, para kuitan kita, guru-guru kita, dan sanak kita, tetangga-tetangga kita, anak turunan kita, semuanya para umat Nabi Muhammad, kita membawanya, dibawa oleh Nabi Muhammad masuk surga bersama Nabi Muhammad. Insya Allah mudah-mudahan jadi berkah. Ini majelis hadapan afamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sedikit perlu tambahkan juga. Tadi di situ ada satu bawahan. Memang kita para habaib setiap dimanapun berjalan ada meneruskan ittiba kepada Nabi Muhammad, yaitu sunnah Nabi Muhammad berdagang. Jadi Nabi Muhammad melarang untuk meminta, afdol untuk suruh dagang. Nabi Muhammad berdagang. Kami ini hampir 20 tahun di Kalimantan ini menghidup, ada berapa pesantren juga gitu, anak-anak di Ulun juga berapa majelis. Sekarang akhirnya sudah 4 tahun ini majelis Dalail Ulun hidupkan dalam pembangunan juga. Para habaib lain juga seperti Habib ini juga ada satu banyu penerang hati ada di situ nanti dengan maharnya 10.000 rupiah kalau pian mampu. Kalau nggak mampu silakan dengan kemampuan pian berapa. Tapi kita harap itu. Dan ada satu gambar yang pernah dulu bawa juga, yaitu gambar pertama itu gambar terompa sandalnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana ulama mengatakan siapa naruh di taman rumah, insya Allah jauhkan dari bala sihir ini. Asal kita cinta, umpat menerkakan kewajiban Allah kita jalankan, sunnah Nabi kita jalankan dengan ikhtiar ini, insya Allah jadi bala kita tolakkan itu semua. Dan ada satu gambar lagi, yaitu gambarnya Habib Abu Bakar Gresik. Itu ada sholawat komari wujud. Memang sengaja di mana-mana ulun selalu bawa ini,
Kenapa di sini ada kamar Habib Bakar, di situ ada ijazah Qomari Wujud. Kata Habib Bakar Kesik di kitabnya ini, Sidin ini 25 tahun memegang gelar Kutubul Khaus. 25 tahun, 15 tahun khulwat, 25 tahun dia mengajar ini. Pertama Habib Abdullah Haddad Syukrotik 40 tahun, yang kedua Habib Bakar Kesik ini. Nak menjelaskan ini. Dan ini dia memberikan ijazah Qomari Wujud. Kata Habib Bakar Kesik dikatakan siapa membaca Qomari Wujud diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, terus ditambahkan innallaha malaikatahu yushollun nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima, itu dibaca itu sholawat Qomari Wujud dengan jumlah 10 kali, insyaallah hajat akan disampaikan oleh Allah Ta'ala, akan diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Dan banyak juga Habib Syarif ada membawa gambar-gambar lain, dan insya Allah para habaib yang lain ada membawa dagangan. Insya Allah jangan dilihat masalah harganya, jangan dilihat masalah rupiahnya, niat iktiba kepada Nabi Muhammad. Insya Allah pian dengan sedekah ini akan jadikan satu pian nggak tahu nanti di hadapan untuk punya kita mendapatkan satu pahala yang ya waktu di dunia Ika memberi ampun sidin, umut sidin digunakan untuk jalannya aku, digunakan untuk hidupnya sunahnya kekasihku, akan menjadi keberkahan. Inilah pahala engkau. Insya Allah jadi bagian. Bahkan walaupun insyaallah guru nama dilanjut sama Habib Syarif sedikit, insyaallah berkah waktu masih ada insyaallah. Bahkan walaupun Bismillah, alhamdulillah, bismillahi masyaallah, bismillahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi haqqa qadari wa miqdaril azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wa khatimi lima sabaq nasiri biha wa hadihi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang ulun hormati Kakanda ulun Habib Alwi bin Ahmad As-Sawab, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan badan, dikabulkan hajat beliau, dimakmurkan majelis lahir beliau, karena masih menjunjung daripada tugas Rasulullah SAW. Dan yang ulun hormati, yang kita sayangi Guru Ahmad dan guru yang lain, mudah-mudahan beliau dikuatkan dalam dakwah, dikabulkan hajat-hajatnya, dan dibesarkan majelis ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi sudah dijelaskan oleh Habib Alwi. Insya Allah kami ada keberangkatan di bulan Maulid, dan insya Allah Habib Alwi juga berangkat, dan itu paket 10 hari seharga 28 jutaan. Mudah-mudahan bila jenang banyak nih, keberatan ini banyak, ulun itu sudah 15 tahun. Jadi yang berjalan itu awalan itu adalah haji. Haji ini setahunnya kami ada menggratiskan haji 10 orang. Hari ini, tahun ini mendaftar, tahun ini berangkat. Namun pian reguler di Kemenak, hari ini mendaftar, insya Allah 70 tahun lagi hanya berangkat. Game point dah, ya lah. Dan alhamdulillah guru yang sudah 15 tahun kami. Jadi kami ini memberangkatkan haji. Sampai lawan Habib Ahmad, selesai sudah tugas kita ini, lebih baik kita ulah paket haji ini yang ada promo Allah SWT. Ada promo, kada usah, karena kalau langsung berangkat tuh harganya 300 jutaan. Jadi lebih baik kita potongkan harganya, keuntungan perusahaan kita dulu makan. Cuma orang-orang pilihan juga, misalnya guru-guru ada beberapa orang keluarga pian ada berangkat, dipotongkan harganya. Atau orang-orang yang memakmurkan daripada majelis-majelis Rasulullah, terutama pondok pesantren.
Alhamdulillah mulai tahun ini itu paket promonya kan sampai 200 juta, so bisa berangkat. Tapi bagi dia yang lah 2 tahun hanya awal berangkat, maksimal 3 tahun. Kalau ada cukup duit setahun langsung aja berangkat. Harga 285 juta berangkat. Di lain sudah 3,5 dan menjual 450. Nah, jadi memang di sini yang Pak kita jelaskan, kami mulai travel ini semuanya memudahkan berangkat aja. Kita ini hendak berziarah setiap tahun kepada Rasulullah supaya berangkat mudah aja lah. Nah, kayak paket umroh, ada awal kontan nyala mencicil kadang. Awalnya biar mencicil awal berangkat dulu boleh nyari mencicil. Maangsur bayar tiap bulan jangan ada dibayari. Yang tanya nyaman, sudah diberangkatkan, mungkin mau pulang mencicil. Pun hendak ada pun mencicil, bah berangkat. Ya kalau DP 10 juta berangkat boleh meninggal dunia lunas. Tapi meninggal pilihannya ulah. Anak awal lah. Nah, insya Allah jadi kita ulas semudah mungkin mulai, semudah mungkin. Pada baik, pada jamaah semudah mungkin supaya kawat, karena kita ini orang Imam Syafi'i sekali seumur hidup tuh wajib umrah. Bila hendak meninggal dunia dibadalkan, ini murah lagi. Ini bila hendak murah umrah gampang, meninggal dulu syaratnya dibadalkan 3 juta aja. Nah, jadi macam-macam aja. Paket kita bulan Ramadan bulan Maulid itu 10 hari 28 jutaan. Karena mendaftar silakan mudah-mudahan. Mudah-mudahan masih kejar waktunya, masih optimis kalau masih kawan. Nah, kalau haji juga demikian. Kalau hendak mencicil kita takutnya lebih jelas ya lah, DP-nya berapa tahun kawan, sampai 36 bulan 3 tahun. Kendaraan kawan lunas sabuting ambil pulang. Ya kan, woi, ini pusing nantinya ada cicilan kendaraan guru kayak amaliyahnya, mbak tuntung, iya pulang, ambil pulang, masya Allah, cakap umroh ya Allah. Mudah-mudahan kita kawal berziarah Rasulullah. Allahumma yassir lana ziarah Makkah wal Madinah bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru kalam wa da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, mohon maaf tadi ada lupa belum sampaikan, ada satu ayat yang penerang hati itu, dan ini juga ijazah dari Habibah Nur, istri Habib bin Hafid, melalui anak ulun sana. Insyaallah dalam dan Maulid nanti ini dia pulang sudah. Alhamdulillah sudah berapa kitab ini dan Hafizul Quran sudah selesai semua, dan mengatakan diijazahkan ini air bisa jadi kualitasnya seperti air, fungsinya air Zam-Zam. Caranya kayak apa? Ada ini. Jadi botol itu dibuka dengan telunjuk kita ini, baca Bismillahirrahmanirrahim, baca sholawat dengan mengatakan ya Allah, dengan kebesaran Engkau, puji Allah Ta'ala lebih dulu. Semua milik Allah. Ya Allah, dengan kebesaran Engkau dan kebesaran kasih Nabi Muhammad, wasilahnya Nabi Muhammad Rasulullah, dengan kebesaran Nabi Muhammad dan kebesaran air Zam-Zam. Jadi telunjuk kita ini masukkan ke banyu dengan kebesaran air Zam-Zam ini ya Allah. Biar niat apa, niatkan di situ. Niatkan di situ ya Allah, untuk ini kesehatan, ini kecerdasan anak, untuk apa, insya Allah. Sambat sebanyak mungkin, Banyak Allah Ta'ala suka, senang dengan hambanya yang minta banyak. Udhuni astajib lakum, minta sama aku maka aku beri. Itu jaminan Allah Ta'ala. Jadi banyak minta. Ulun ini banyak dosa, jangan menghadap masalah dosa. Yakini husnudzon sama Allah Ta'ala di situ. Syarat satu. Terus yang kedua ini, jangan minum banyu, jangan berdiri. Haram hukumnya. Dengan duduk seperti minum banyu ini, ambil baca bismillah semua itu selesai, minum bismillahirrahmanirrahim, minum 1 teguk, alhamdulillahirabbil alamin. Ini caranya Rasulullah SAW. Minum yang kedua lagi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin kedua. Sampai 3 kali alhamdulillah. Ini caranya Rasulullah SAW minum. Jadi kalau kita minum apapun, kopi kah, teh kah, apapun minuman itu. Ini caranya Rasulullah seperti ini. Sampai dikatakan siapa orang meminum dengan caranya Rasulullah SAW itu, selama air ada di tubuh kita ini, selama masih ada, terus Allah menyambut roh kita, insya Allah digolongkan orang-orang yang husnul khotimah.
Dan lebih khasiat itu banyak lagi karena kita intibak dengan Nabi Muhammad, ikut jalan Nabi Muhammad. Insyaallah berkah, jadi satu manfaat, menjadi satu fadilah, jadi musyabab kita ikhtiar dengan ini semua. Apa yang kita hajatkan insyaallah dikabulkan oleh Allah Taala. Barakallahu fiikum. Oh ya, ada brosur umrohnya juga di luar juga nanti. Nanti kalau nggak paham nanti bisa tanya sama Quramat, nanti Quramat dijelaskan sama Habib Syarif juga nanti.